Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke Indonesia 10 November 2020. Rencananya Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia bersama dengan keluarga. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke tanah air pada 10 November 2020. Menurut Rizik, rencananya ia bersama keluarga akan terbang pada Senin 9 November sekitar pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Diperkirakan ia akan tiba di tanah air sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba di tanah air, pimpinan Front Pembela Islam ini akan langsung ke kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta untuk beristirahat. Yaitu tanggal 11 dan 12 November tahun 2020. Insya Allah. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai yang ingin berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui lewat pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana. Nah kemudian yang keempat, insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November tahun 2020 saya dan kawan-kawan akan sholat subuh, akan ikut melaksanakan sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta. Sebelumnya video pengumuman Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab yang menyatakan akan kembali ke Indonesia viral di media sosial. Di hadapan pendukungnya yang berkumpul di sebuah rumah, Rizik bicara terkait kepulangannya bersama keluarga ke tanah air. Di antara kita semua, di mana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Kabar kepulangan Rizik ke tanah air bukan pertama kali terjadi. Sejak berada di Arab Saudi pada April 2017 dan terganjar masalah overstay visa hingga isu pencekalan. Setidaknya 6 kali sudah Imam Besar FPI ini dikabarkan akan kembali ke tanah air namun tidak terrealisasi hingga saat ini. Apa yang akan dilakukan Rizik setelah pulang dari Arab Saudi? Pastikah ia pulang pekan depan? Kami akan membahasnya bersama Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 dan Ketua Progres 98, Faisal Assegaf dan Pak Slamet Ma'arif. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami ke Pak Slamet terlebih dahulu. Pak Slamet, kami ingin mengkonfirmasi benarkah Rizik Syihab rencananya akan pulang 10 November karena sebelumnya sudah beberapa kali juga diberitakan akan kembali ke Indonesia namun tidak terlaksana. Iya, sudah beberapa kali beliau ingin mencoba pulang ke Indonesia, tapi mengalami beberapa hambatan. Nah, pada hari ini, alhamdulillah, tadi pagi, beliau yang mengumumkan langsung dari kota suci Mekah bahwa beliau sudah memutuskan untuk kembali ke Indonesia tanggal 9 November. Sehingga insya Allah sampai di Indonesia tanggal 10 November jam 9 pagi. Ini insya Allah sudah valid, sudah fix, karena beliau mengumumkan langsung. Dan Sebelumnya rencana-rencana kepulangan Habib Rizik ini artinya terkendala karena apa Pak Slamet? Ya kan sama-sama kita tahu lah, ada mamnu syafar, ada cekal ya dari pemerintah Saudi Arabia, atas permintaan pemerintah dari sini, dan lain sebagainya. Banyak persoalan ketika itu yang memang dihambat untuk pulang. Tapi alhamdulillah hari ini semua persoalan beliau bisa selesaikan dengan sendiri dengan timnya tanpa bantuan dari pemerintah Indonesia, sehingga sudah tidak ada masalah. Paspor sudah dipegang, visa sudah. Baik, terakhir kontak dengan Rizik Syihab kapan? Baik, kita ke Pak Faisal Assegaf. Pak Faisal, mengenai informasi atau berita datangnya Rizik Syihab 10 November nanti, apa respon Anda? Saya kira informasi tentang kepulangan Habib Rizik ini kan sama dengan kedatangan warga negara lain pulang ke Indonesia, sesuatu yang tidak perlu untuk dibuat secara heboh atau dibesar-besarkan. Apalagi Habib Rizik ini kan pulang tepat pada bulan November ya, kalau saya dapat informasi di media-media nasional dan media sosial. Dan kebetulan juga bersamaan dengan waktu saat musim hujan. Nah, kita berharap di situasi musim hujan yang tenang ini, situasi yang ada, situasi yang damai, kehadiran beliau juga membawa
situasi yang lebih kondusif, sama dengan situasi alam yang dingin dan sejuk. Akan Jadi berdampak bukan apa kira-kira nanti? yang patut mungkin ya kita menghimbau kepada kawan-kawan FPI 212 agar kehadiran Habib Rizik ini benar-benar membawa kedamaian, tidak ditunggangi sebagai satu gerakan politik yang dapat memicu situasi di Baik, tengah-tengah, ini menarik. corona. Diharapkan kedatangan Rizik Sihab membawa kedamaian. Tapi yang muncul ketika Rizik menyampaikan pendapat hari ini adalah siapapun yang sebut saya overstay, saya akan menuntutnya. Apakah betul itu, Pak Selamat? Iya, jadi kan beliau sudah menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan overstay dan memang tidak pernah ada masalah, sehingga siapapun yang memfitnah beliau kalau dia ada masalah dengan overstay, ya layak untuk dituntut begitu. Tidak pernah ada overstay dan tidak pernah ada denda yang dibayarkan oleh Habib Rizik di Arab Saudi, Pak Selamat. Tidak ada. Semua sudah selesai. Bahkan sekarang visanya sudah keluar. Begitu. Baik, lalu seperti Dan ini kan membuktikan bahwa penjelasan Habib Rizik kepada pemerintah Saudi tentang informasi-informasi yang negatif tentang beliau itu bisa diterima sesuai dengan fakta dan data yang ada, sehingga pemerintah Saudi meyakini betul bahwa memang Habib Rizik tidak ada persoalan dan tidak bersalah. Gitu. Baik, untuk rencana Rizik akan menuntut siapa yang mengatakan dia overstay dan menyebut pejabat, apakah memang sudah direncanakan itu, Pak Selamat? Siapapun, jadi siapapun yang mengatakan kalau Habib Rizik kena denda overstay, siapapun nanti, ya itu layak untuk dituntut. Karena memang beliau tidak punya persoalan dengan itu semua. Siapapun yang bicara tentang itu nanti. Oke, baik. Pernyataan bernada ancaman ini bagaimana menurut Anda, Pak Faisal? Saya kira satu pernyataan yang datar saja, satu ungkapan perasaan yang biasa saja dan tidak perlu direspon secara berlebihan. Karena siapapun warga negara memang berhak untuk menuntut hak-hak mereka. Tetapi yang menjadi fokus perhatian publik hari ini adalah kehadiran Habib Rizik kembali ke Indonesia. Kita berharap tidak memicu satu gerakan politik, apalagi ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang dapat menciptakan situasi yang tidak nyaman dan aman bagi kepentingan bangsa dan negara. Apalagi dua hal ya, kehadiran beliau pertama musim hujan, itu isyarat alam bahwa harus semua ini sejuk. Kedua, di tengah-tengah situasi corona. Jangan lagi kehadiran Habib Rizik ini digoreng berlebihan sehingga memicu eskalasi politik yang tidak menguntungkan semua pihak. Apalagi kedudukan Habib Rizik kan sebagai ulama kan, kita berharap kehadirannya membawa berkah, membawa rahmat dan tidak lagi membuat lontaran statement-statement yang menimbulkan pertentangan di ruang publik. Baik. Jadi buat Ustadz Slamet dan kawan-kawan, fokus saja menyambut kehadiran Habib Rizik dan ikut serta bersama pemerintah untuk menciptakan situasi yang lebih bagus. Tentu itu yang diharapkan oleh publik. Baik, kepulangan Rizik Sihab jangan sampai ditunggangi kepentingan-kepentingan politik. Pak Selamat, tanggapan Anda? Itu berlebihan saya pikir ya. Jadi kan agenda beliau pun sudah sangat jelas. Setelah beliau pulang, beliau akan ke Petamburan, akan istirahat. Kemudian hari Jumatnya akan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sholat subuh jamaah. Malam Ahadnya itu akan mengadakan peringatan Maulid Nabi di Petamburan. Saya pikir itu yang beliau sampaikan menunjukkan bahwa beliau pulang ke tanah air juga tentunya pasti dengan penuh nilai-nilai kedamaian, penuh dengan nilai-nilai dakwah Islamiyah yang selama ini memang beliau perjuangkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa nanti kalau pulang ini gaduh, kalau pulang ini tunggangan oleh kepentingan politik, kalau pulang itu nanti membahayakan, nah dia justru yang ingin menghambat kepulangan Habib Rizik tuh. Hati-hati itu, hati-hati. Kalau menyatakan begitu dia ingin menghambat tuh sebetulnya. Saya ingatkan, gak boleh, justru layaknya kita umat Islam harusnya ikut bergembira, ikut bersyukur bahwa ada warga negara Indonesia yang selama ini terzolimi, hak asasi manusianya dirampas,
kemudian bisa membebaskan diri dan kembali ke tanah air gitu. Oleh karenanya wajar saja kalau nanti ada santri, jamaah, laskar, beliau kan dai di mana-mana, jutaan umatnya. Kemudian rindu kangen ingin menjemput beliau ya hal yang wajar-wajar saja saya pikir. Sama dengan ketika ada jamaah pulang haji, keluarganya, tetangganya ingin menjemput, saya pikir nggak bisa dilarang juga, itu kan hak warga negara juga begitu. Baik, kita ke Pak Faisal. Pak Faisal, ada anggapan orang yang khawatir dengan kedatangan Rizik Syihab ini berarti orang yang menahan kepulangan dari Rizik Syihab. Apa pendapat Anda? Saya ingin meluruskan begini, beliau ini kan tokoh, punya pengaruh yang signifikan ya di ruang publik. Penjabaran yang disampaikan oleh Ustadz Slamet tadi bagus. Agenda-agenda Habib Rizik itu kan untuk keluarga, untuk silaturahim, terus ada maulidan, itu semua bagus. Tapi yang saya maksudkan, kita semua harus menjaga supaya kepulangan ini memang murni, tidak ada muatan politik. Itu maksud saya. Apalagi kan kalau saya mengamati di media sosial itu kan, contohnya apa saya mengamati politiknya? Jangan sampai terjadi penunggangan, karena begini, kalau kita lihat dinamika di media sosial kan ribut sekali antara pro kontra. Sementara saya berpendapat Habib Rizik berhak untuk kembali ke tanah air sebagai warga negara dan disambut secara positif oleh semua pihak. Nah kebetulan ini kan lagi situasi corona ya, pandemi. Kita berharap kehadiran Habib Rizik bisa bersinergi dengan pemerintah, dengan elemen-elemen bangsa. Kita dorong situasi. Jadi Anda mencium ada sesuatu karena kepulangannya berbarengan dengan pilkada yang akan segera berlangsung begitu, Pak Faisal? Kalau saya tidak sampai sejauh itu. Saya percaya bahwa kawan-kawan 212 dan FPI ini mereka punya tekad untuk terus menggelorakan politik super damai. Dan saya kira kehadiran Habib Rizik itu dapat melengkapi tujuan mulia tersebut. Nah, kalau saya mengatakan ada potensi penunggangan, itu menjadi ikhtiar kita semua untuk menghindari isu-isu yang menurut saya tidak penting untuk dibicarakan. Karena tidak sehat kalau saya baca di sosial itu tidak sehat. Sangat pro kontra yang tidak sehat dari dua pihak yang saya lihat. Semua harus dewasa, semua harus saling menjahit silaturahim yang kuat dengan pandangan positif yang bagus dari pikiran-pikiran kita semua. Sehingga tidak mencederai niat baik dari Habib Rizik untuk kembali ke tanah air. Itu kita apresiasi. Ya, kepulangan Rizik Syihab ini memang ditunggu banyak masyarakat ya, Stefani dan juga Pak Faisal. Selamat begitu. Bahkan Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiono menghimbau para pengikut Rizik Syihab untuk tertib saat menjemput pimpinan Front Pembela Islam yang rencananya akan pulang ke tanah air 10 November mendatang. Ya, Awi juga menyebut akan menurunkan personilnya jika diperlukan. Seperti kemarin kami sampaikan, terkait dengan HRS, ya silakan saja kalau memang beliaunya kembali ke Indonesia. Tentunya kami juga menghimbau kepada para pengikutnya, pendukungnya, tentunya laksanakan penjemputan dengan tertib. Ingat, Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional, banyak kepentingan di sana, termasuk tempat pelayanan publik. Tentunya nanti kalau situasi memang tidak memungkinkan, tentunya Polri juga akan turun tangan untuk melakukan pengamanan secukupnya. Ya, sudah ada rencana Pak Slamet untuk menyambut Rizik Syihab? Kalau saya pimpinan 212, GNPF, FPI pastilah akan menyambut kehadiran beliau secara langsung di Soekarno-Hatta. Gitu. Tetapi memang umat juga sudah sangat rindu, sangat kangen dengan beliau, sehingga tidak menutup kemungkinan umat juga akan beramai-ramai untuk menjemput kehadiran beliau di Bandara Soekarno-Hatta. Pak Slamet, bagaimana menjamin penyambutan ini bisa dilaksanakan dengan tertib dan bisa mengurangi adanya kerumunan, karena kita masih di tengah pandemi juga? Jadi kalau urusan ketertiban, urusan kerapian kebersihan, 212 itu dari 2016 sudah teruji, alhamdulillah. Jadi nggak perlu diragukan, insya Allah. Sudah terbiasa mereka walaupun jutaan orang berkumpul, tapi tetap menjaga nilai-nilai
kedamaian, nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai ketertiban. Itu nggak perlu dilakukan. Yang penting jangan ada pihak-pihak manapun yang coba-coba mengganggu kepulangan beliau. Itu yang ingin saya ingatkan, ya, supaya apa? Semua bisa berjalan dengan kondusif, ya. Insya Allah mereka juga akan menggunakan protokol COVID-19 ketika mereka menjemput imam kita. Jadi insya Allah mereka sudah memiliki kesadaran masing-masing, nggak perlu dikhawatirkan lah. Jangan khawatir yang berlebihan. Baik, baik. Selain bertujuan untuk menumbuhkan kedamaian, apalagi Pak Faisal atas kedatangan, harapan Anda atas kedatangan Rizik Syihab? Publik sudah menangkap ya pesan-pesan sejuk dari Ustaz Slamet, dan kita berharap konsisten untuk terus menjaga situasi. Apalagi pihak pemerintah lewat Polri sudah menyampaikan kalau dibutuhkan mereka akan memberi dukungan. Tetapi saya menegaskan lagi, ini ikhtiar saja ya. Kita berharap kehadiran Habib Rizik ini membawa situasi yang baik, maka kawan-kawan 212 memperluas silaturahim dengan semua pihak dan kurangi prasangka-prasangka yang menuding bahwa ada pihak yang menghambat kehadiran Habib Rizik. Itu tidak ada. Sejauh ini saya lihat bagus-bagus saja. Semua menyimak baik dalam pro maupun kontra, dan harus jauh lebih bijak dan dewasa, tidak boleh saling menuding begitu. Baik, terima Jadi, kasih. marhaban, selamat datang Habib Rizik, kita sambut dengan baik. Baik, terima kasih Pak Faisal dan Pak Slamet sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.